Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Yohan Naphtali STMM, dosen pembina mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada program studi Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang. Perkenalkan, nama saya April Lestari, NPM 214641042. Pendidikan saya terakhir strata 1 ilmu administrasi negara yang saya dapatkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Chandra di Muka Palembang, dan saya tamatkan pada tahun 2015. Sebelumnya Pak, saya mohon maaf atas keterlambatan saya menjawab soal ujian akhir semester ini dikarenakan kondisi saya kurang sehat. Pekerjaan saya saat ini, saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Nais, Kabupaten Musi Banyuasin, dan saya sebagai staf di bagian seksi pembangunan perangkat desa. Mungkin kilas balik ke belakang tentang pekerjaan saya. Dulu awalnya saya bekerja sebagai sekretaris desa di desa saya sendiri, di Desa Teluk, Kecamatan Nais, Kabupaten Musi Banyuasin. Itu pada tahun 2002. Namun saat itu saya bukan sebagai pegawai negeri sipil, tapi hanya sebagai perangkat desa yang bertugas di kantor desa, yang kebetulan waktu itu diangkat oleh kepala desa saya waktu itu. Di waktu era kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu ada diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur, yaitu peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007 tentang pengangkatan sekretaris desa sebagai pegawai negeri sipil. Nah, kebetulan waktu itu saya masih menjadi sekretaris di desa saya. Kemudian saya masuk dan alhamdulillah saya diangkat sebagai pegawai negeri sipil, yaitu pada tahun 2010 sebagai sekretaris desa dan diangkat pada golongan 2A. Pada tahun 2019 sesuai peraturan pemerintah waktu itu bahwa seluruh sekretaris desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil semuanya dipindah tugaskan kepada kantor kecamatan masing-masing, termasuk juga saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas di kantor saya, tempat saya bekerja saat ini, yaitu kantor camat Kecamatan Nais, Kabupaten Musi Banyuasin. Kecamatan Nais termasuk dalam salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Kecamatan Nais dipimpin oleh seorang camat dan terdiri dari beberapa bagian, antara lain yang pertama itu ada bagian sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris camat dan membawahi 2 kepala subbagian, yaitu subbagian kepegawaian dan subbagian keuangan. Ada lagi kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan perangkat desa, kepala seksi pelayanan umum,
ada kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dan kepala seksi kesejahteraan sosial. Nah, saya sendiri sekarang termasuk bekerja di bagian seksi pembangunan perangkat desa atau biasa disebut sehari-hari itu PPD. Di bagian seksi pembangunan perangkat desa ini, tugas dan pekerjaan saya sehari-hari bersama rekan kerja saya lainnya banyak membantu mengurus urusan kepentingan desa, terutama bidang keuangan dan pembangunan desa. Menurut analisa dan pengalaman saya selama bekerja di Kecamatan Nais ini, bahwa kesibukan pekerjaan melayani masyarakat itu paling sibuk terdapat di bagian seksi PPD ini. Sebab di bagian seksi PPD inilah tempat melayani kepentingan dan urusan desa. Kebetulan di Kecamatan Nais ini ada sebanyak 15 desa. Jadi setiap hari itu kepala desa maupun perangkat desa ataupun masyarakat desa pasti ada yang berurusan di bagian seksi atau tempat ruangan tempat saya bekerja ini. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan sistem informasi, maka untuk di bagian seksi PPD ini ada beberapa hal yang termasuk dalam kegiatan atau pekerjaan yang ada pada bidang seksi tempat saya bekerja ini. Dulu desa-desa di Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa masih menggunakan secara manual melalui program Excel di komputer atau laptop. Nah, namun saat ini sejak tahun 2021 dengan didukung kemajuan teknologi dan sumber daya manusia, desa-desa di Kabupaten Musi Banyuasin sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Ini sudah melalui program aplikasi yang sudah online yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa Online, Siskodes Online. Dan adanya sistem keuangan desa online ini, desa-desa di Kabupaten Musi Banyuasin sudah bisa melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan mudah dan praktis. Operator desa yang ada di desa-desa bekerja mengentri anggaran pendapatan belanja desanya masing-masing. Saat operator desa bertugas, operator kecamatan yang bertugas di kantor kecamatan, yaitu yang ada di ruangan saya, itu bisa memantau langsung hasil yang dikerjakan oleh operator di desa masing-masing. Terlepas dari pekerjaan saya sehari-hari, ada beberapa kendala atau hambatan yang sering atau terjadi menghambat proses pekerjaan di ruangan saya tempat bekerja saat ini. Pun kendala-kendala itu antara lain kurang stabilnya jaringan internet yang ada, karena mudah mengalami gangguan apalagi pada saat-saat kondisi cuaca kurang bagus. Ada juga kendala lain menurut penilaian saya bahwa sumber daya manusia yang ada di desa pada saat berurusan di ruangan saya masih belum maksimal, dan ini mungkin membutuhkan bimbingan-bimbingan ataupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia para pelaku di desa. Nah, dari pembahasan dan penjelasan singkat yang saya uraikan ini, dapat saya simpulkan bahwa
Pekerjaan yang sifatnya menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan biaya perjalanan dinas, mengefisienkan dan mempermudah pekerjaan operator yang bertugas dengan menjadi kewajiban masing-masing pegawai di unit kerjanya. Juga menjadikan efektivitas dan efisiensi biaya. Serta kita juga dapat melahirkan sumber daya manusia yang menguasai penggunaan teknologi informasi, produktivitas, dan akuntabilitas yang tinggi. Kemudian dari itu, di era yang serba menggunakan teknologi saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita manusia sebagai penggunanya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya manusia dan teknologi dapat digabungkan menjadi sebuah sistem. Manusia menginput, kemudian diproses oleh sistem, dan ada output informasi yang dapat dihasilkan dan untuk membantu pengambilan keputusan. Mungkin itu singkat penjelasan uraian saya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dosen, Bapak Dr. Johan Naptali STMM. Semoga penjelasan singkat saya ini ada manfaatnya. Terakhir Pak, entah jawaban saya ini benar atau salah, saya serahkan kepada Bapak untuk menilainya. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya menjawab soal ujian dari Bapak dikarenakan kondisi badan saya kurang sehat, Pak. Mungkin itu Pak, sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.